Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ginzo Ginting, koordinator Yayasan Ojol Nusantara untuk Kepulauan Riau. Malam abang-abang, empok-empok, bapak-bapak. Pada hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang gambaran apa itu Yayasan Ojol Nusantara. Seperti kita ketahui, pada saat ini ada abang kita, ada saudara kita, Abang Adi Kristiawan, atau di kalangan relawan Nusantara beliau dikenal sebagai Bang Ray Remus. Beliau keliling Indonesia mulai dari Jakarta. Tujuannya hanya satu, yaitu mencoba untuk menguatkan, menyatukan, mengeratkan hubungan silaturahmi, hubungan kekeluargaan driver online se-Indonesia. Dan beliau juga keliling Indonesia tersebut ingin menjelaskan, ingin menyampaikan apa itu Yayasan Ojol Nusantara. Mungkin untuk bicara secara detail, secara lengkap apa itu Yayasan Ojol Nusantaranya, nanti beliau sendiri yang akan datangin abang-abang pom-pom ke basecamp ataupun dibuat satu tempat, itu dikumpulkan kawan-kawan menjadi satu. Gunanya apa? Gunanya untuk mempersingkat waktu beliau keliling Indonesia. Pada tanggal 6 September kemarin 2021, Bang Ray mulai berangkat dari Jakarta. Dan saat ini informasi yang kita dapat, beliau ada di Bandung. Alhamdulillah, kawan-kawan, selama beliau berjalan menuju ke Bandung, beliau bertemu dengan beberapa rekan-rekan komunitas driver online. Walaupun masih belum begitu mengena di hati, buat saya secara pribadi no problem, dan gitu. Intinya beliau sudah datang, sudah bertemu dengan kawan-kawan, sudah menyampaikan apa visi dan misi dari Yayasan Ojol Nusantara itu sendiri. Bagi saya pribadi, dengan adanya Yayasan Ojol Nusantara, saya sebagai driver online Gojek, saya merasa bangga. Saya merasa memiliki wadah, memiliki rumah untuk saya tinggali. Saling berkenalan dengan rekan-rekan yang ada di luar dari Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Saling tegur sapa, saling mengenal walaupun hanya dari handphone ataupun WhatsApp gitu. Tapi buat saya itu adalah sebuah hubungan kekeluargaan gitu. Mengenai Yayasan Ojol Nusantara sendiri, itu yang menjadi ketua umumnya adalah Bang Geri, Bang Ray selaku wakil ketua umum. Yayasan Ojol Nusantara sendiri mereka bentuk bersama dengan rekan-rekan senior-senior untuk membuat satu terobosan. Apa itu terobosannya? Terobosannya adalah mencoba langkah untuk menyatukan kawan-kawan se-Indonesia, memberikan sedikit langkah-langkah untuk safety dalam penanganan laka lantas gitu. Apa yang dicoba diseptikan? Begini,
kita sama-sama tahu, kita sama-sama memahami apa problem saat ini. Yang pertama adalah mungkin di beberapa aplikasi, mau Gojek, Grab, ataupun Maxim dan sebagainya, mereka sudah menjelaskan apa fungsi dari BPJS Tenaga Kerja atau BPJS TK. BPJS tersebut berfungsi untuk menangani abang-abang, empok-empok sewaktu terjadi kecelakaan, yang mana BPJS TK digunakan untuk membackup anggaran di rumah sakit. Namun bukan hanya itu yang kita butuhkan, abang-abang, empok-empok. Sewaktu kita laka, sewaktu kita berada di rumah sakit, kita punya keluarga di rumah, kita punya anak, punya istri, atau punya orang tua bagi yang belum menikah, yang mana sewaktu mereka menjenguk kita ke rumah sakit, pihak aplikasi tidak memberikan mereka makan, tidak memberikan mereka ongkos, begitu. Nah, dengan adanya Yayasan Ojol Nusantara ini dibuat untuk meringankan sedikit uang-uang keluar secara pribadi dari keluarga kita. Apa itu? Dari Yayasan Ojol Nusantara jelas ada namanya uang untuk keluarga kita yang terjadi laka lantas. Pertama, di saat kita berada di rumah sakit, jika kondisi tidak begitu parah, surat dokter menyatakan ataupun dokter menyatakan bahwasanya abang-abang, empok-empok tidak dapat on beat atau bekerja selama beberapa hari dengan alasan wajib istirahat di rumah, maka Yayasan Ojol Nusantara dengan laporan-laporan yang jelas, laporan-laporan yang didapat oleh koordinator lapangan sewaktu di rumah sakit, menyerahkan data-data yang pasti adalah surat dari rekomendasi dokter. Maka abang-abang, empok mendapatkan uang santunan sebesar 500.000 dari Yayasan Ojol Nusantara. Yang kedua, apabila terjadi patah tulang, tidak bisa on beat selama berbulan-bulan untuk fase penyembuhan, maka Yayasan Ojol Nusantara memberikan santunan sebesar 2 juta rupiah. Dan apabila abang-abang, empok-empok mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, Yayasan Ojol Nusantara memberikan santunan untuk modal hidup anak istri kita, ataupun suami kita, ataupun keluarga yang ditinggalkan sebesar 5 juta rupiah. Begitu. Dari mana uangnya? Uangnya dari donasi bulanan kawan-kawan se-Indonesia yang berjumlah 5.000 rupiah, yang mana selama bulan 1 sampai bulan ke-6, kawan-kawan yang mendaftar sebagai anggota relawan Ojol Nusantara tersebut membayar 5.000 kali 6 berarti 30.000 di awal. Syarat utama adalah wajib memiliki BPJS TK, baik diurus secara mandiri ataupun melalui aplikasi driver online gitu. Jadi kalau buat saya, sayang kalau
abang-abang empok-empok tidak menggunakan manfaat dari Yayasan Ojo Nusantara itu tersendiri. Di situ kita bisa saling gotong royong, di situ kita bisa saling koordinasi bareng. Di situ kita memang menjadi satu keluarga yang utuh. Itu. Maka saya menghimbau, saya mengharapkan, ayo kita bersama, karena kitalah garda terdepannya Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Hargailah setiap detik-detik kita ngebit, karena kita tidak tahu kapan kejadian eksiden di lapangan. Yayasan Ojo Nusantara mereka buat untuk kita bersama, bukan untuk siapa-siapa. Manfaatnya banyak, kesempatan kita untuk saling bertatap muka ada, dan gitu. Bangrai keliling Indonesia tidak ada yang support dari mana-mana. Beliau berangkat sendiri, beliau koordinasi dengan pengurus-pengurus Yayasan Ojo Nusantara itu sendiri. Beliau juga mengharapkan supportan dari komunitas-komunitas yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Beliau berangkat dengan hanya satu tujuan, yaitu tadi, untuk menyatukan kita bersama. Buat saya, beliau adalah salah satu pahlawan yang masih ada, salah satu pejuang untuk driver online itu sendiri. Beliau adalah guru dalam sosial, guru dalam belajar manfaat. Ayo abang-abang empok-empok, jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada. Ini wadah kita, ini rumah kita, isinya ya kita semua, driver online se-Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan langkah baik, jalan terbaik bisa kita dapatkan melalui wadah Yayasan Ojo Nusantara ini. Karena apa? Yayasan ini punya legalitas hukum yang sah di mata negara. Ini punya kita. Ayo kita manfaatkan bersama. Saya Ginzo Ginting, Koordinator Kepulauan Riau. Undur diri dulu. Salam kemanusiaan, belajar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.